Forkopimda yang mewakili pemerintah daerah, Kepala Badan Kesbangpol, terima kasih. Yang saya hormati sekali lagi unsur Forkopimda, seluruh dinas badan lembaga kantor terkait yang merupakan bagian stakeholder yang tidak terpisahkan dari seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada kita. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan partai politik, pengusung yang merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang telah tergabung dalam tim pasangan calon. Yang kami hormati para ketua tim pasangan calon, tim paslon dan juga tim kampanye pasangan calon yang saat ini hadir dari pasangan calon Ibu Citra Fitriani dan juga Pak Haji Murarsono dan juga Pak Haji Jambi Indrawan dan juga Pak Haji Dana Solihat. Saya kira kedua pasangan calon LO atau tim sudah hadir di belakang kita. Yang saya hormati dan kami banggakan para ketua dan anggota PPK. Kami perlu pastikan PPK apakah hadir semua. Mangun Jaya, Pangandaran, Padaherang, Kalipucang, Parindi, Sidamuli, Cimerak, Langkap Lancar, Cibubur, Cijulang. Baik, terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan jurnalis yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, kita semua menjadikan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa tatap muka bermuajahah dalam rangka kegiatan koordinasi, sosialisasi, sekaligus juga diseminasi terhadap rancangan PKPU pelaksanaan kegiatan kampanye. Selanjutnya sholat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pelaksanaan kampanye pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran tahun 2024. Kita mengundang dan hadir dari unsur Forkopimda, dari unsur Dandim, kemudian Polres, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, dari unsur dinas badan lembaga yang merupakan stakeholder pilkada di Pangandaran ini. Kegiatan ini dalam rangka mengkoordinasikan juga menyampaikan tentang kampanye yang tahapan kampanye yang akan segera kita laksanakan, yaitu kampanye dimulai tanggal 25 September sampai 24 November 2024. Nah, sosialisasi ini untuk memberikan gambaran kepada peserta, hadir juga pimpinan partai politik yang merupakan gabungan pengusul calon pasangan calon dalam pilkada ini, juga tim paslon kita undang. Nah, kita jelaskan mengenai tahapan kampanye, jenis metode kampanye, apa saja yang boleh selama pelaksanaan kampanye, kemudian hal-hal apa saja yang diatur selama proses pelaksanaan kampanye, mengenai larangan, boleh dan tidak boleh, apa saja yang kemudian boleh dilakukan, fasilitasi apa saja yang oleh peserta pemilu didapatkan, kemudian hal-hal lain, maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan kampanye itu sendiri. Begitu. Pak, untuk jadwal sendiri akan bertumbuhkan nggak dengan jadwal kampanye gubernur dan bupati di Pangandaran, Pak? Oke, prinsipnya pelaksanaan kampanye ini dijadwalkan ataupun dalam tahapan itu sejak tanggal 25 September sampai dengan 24 November. Nah, nanti peserta pemilu baik Pilgub Jabar atau Pilkada Pangandaran dipersilakan untuk mengatur sedemikian rupa, dan pelaksanaan kegiatan itu harus diberitahukan kepada kepolisian dan juga KPU Kabupaten Pangandaran agar kemudian jika terjadi pelaksanaannya bentrok di satu tempat, nanti kepolisian kita juga akan atur pelaksanaan. Jadi prinsipnya ada kegiatan kampanye Pilgub dan juga kampanye Pilkada Pangandaran bisa dilaksanakan secara bersamaan untuk satu pasangan, misalkan gabungan koalisinya sama begitu. Ya. Nah, sehingga itu akan diatur oleh kepolisian. Oh, terkait dana kampanye, Pak? Nah, kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi terhadap pelaporan dana kampanye yang meliputi rekening awal dana kampanye, laporan awal dana kampanye, seluruh proses pelaksanaan pembiayaan pelaksanaan kampanye itu wajib dilaporkan ke dalam pelaporan dana kampanye yang tertera di dalam sistem dana kampanye, pelaporan dana kampanye.
Untuk APK yang dilarang, Pak? Nah, alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Di antaranya tempat pendidikan, di sekolah, kemudian di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, kecuali di perguruan tinggi yang itu pun memperoleh izin dan di situ ada kegiatan boleh dipasang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian juga tidak boleh dipasang di fasilitas milik pemerintah, misalkan di rumah sakit, kemudian di gedung-gedung pemerintah itu tidak boleh dipasang. Kalau untuk pos kamling? Kenapa? Pos kamling? Sepanjang pos kamling itu ditentukan sebagai milik pemerintah yang merupakan didanai oleh anggaran pemerintah, tidak boleh. Sepanjang itu dimaknai sebagai tempat milik pemerintah. Begitu. Ya, terima kasih. Ya.